Halo, selamat malam pemirsa. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan tidak menutup kemungkinan untuk Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bertemu pada hari ulang tahun ke-78 Megawati esok hari, Kamis 23 Januari. Bahkan pemirsa, pada pekan lalu ini Megawati Soekarno Putri sempat menitipkan minyak urut kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memiliki agenda terjadwal pada 24 hingga 26 Januari berkunjung atau memiliki kunjungan kenegaraan ke India. Lalu akankah pertemuan ini batal atau justru dipercepat? Itu akan menjadi pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken Ane. Dan saya Sira Safira. Kami juga akan menghadirkan informasi terbaru, perkembangan terkini pasca terjadinya longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Bagaimana dengan kondisi para korban, kemudian penanganannya, proses evakuasinya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita buka dari informasi yang pertama pemirsa, tanggul Sungai Tuntung yang jebol di kawasan Desa Kebon Agung ini terjadi dan akibat tanggul sungai jebol, banjir telah menggenangi 2 kecamatan di wilayah Demak dan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemirsa, dari gambar pantauan udara terlihat kondisi tanggul Sungai Tuntang yang jebol di wilayah Desa Kebon Agung, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah. Dari tanggul yang jebol sepanjang 15 meter ini, arus banjir melimpas di atas Jalan Nasional Semarang Purwodadi dan meluas ke kawasan pemukiman terdekat. Jalur utama Semarang Purwodadi terpaksa ditutup sementara. Untuk mengatasi genangan banjir, pemerintah Kabupaten Demak mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana segera memperbaiki badan tanggul yang jebol. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya kepada Anda di mana kobaran api yang sangat cepat membesar hingga mengganguskan seluruh isi rumah. Sebanyak 4 pintu kamar kos di Kabupaten Batanghari, Jambi ludes terbakar pada Kamis pagi. Pada tadi pagi maksud kami. Ya Allah, rumahnya udah habis ya Allah. Kobaran api muncul dari salah satu rumah kos-kosan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek SMA, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Petugas damkar dan warga sekitar yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Selain menghanguskan bangunan, api juga melahap 2 unit sepeda motor milik penghuni kos-kosan yang masih di dalam rumah. Menurut keterangan penghuni rumah, sumber api berasal dari kompor gas saat para penghuni kos tengah memasak lauk. Sementara dalam peristiwa kebakaran ini, salah seorang petugas damkar nyaris menjadi korban akibat tersengat aliran listrik saat proses pendinginan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Banjir yang melanda Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini mengakibatkan pemirsa 3 perjalanan kereta api dari stasiun Gubeng, Surabaya ikut terganggu. Perjalanan kereta api yang terganggu mengalami perubahan pola operasi dengan diterapkannya pengalihan jalur. Pola operasi 3 perjalanan kereta api Daob 4 Semarang dari dan menuju stasiun Surabaya Pasar Turi berubah akibat dampak banjir yang melanda Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Perubahan jalur ini demi keselamatan penumpang kereta karena adanya gangguan pada jalur kereta api di kilometer 32+5 atau 7 pada petak jalan antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati. Saat ini bertambah
Petugas PT KAI Daob 8 terus melakukan upaya perbaikan jalur sementara dengan menggunakan bantuan berupa AMOS, batu kericak, dan teknisi untuk mempercepat perbaikan jalur kereta. Sekitar 75 meter telah gogos. Demi keselamatan perjalanan kereta api dan imbas banjir yang terjadi di antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati, wilayah Kabupaten Semarang, hari ini 3 keberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun Surabaya Pasar Turi kami rubah pola operasinya. Ketiga kereta api jarak jauh keberangkatan Pasar Turi yang kami rubah pola operasinya pagi ini adalah kereta api Ambarawa Express dan Sembrani melewati Gundi Gambingan Semarang Poncol, dan kereta api Argo Bromo Anggrek melewati jalur lintas selatan yaitu Mojokerto, Jombang, Solo sampai dengan ke stasiun Semarang Kawan. Sebelumnya, tanggul Sungai Tuntang setinggi 10 meter yang berada di Desa Tinanding, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, jebol Selasa kemarin. Tingginya volume air membuat air meluap dari atas tanggul dan mengakibatkan akses Jalan Raya Purwodadi Semarang tertutup hingga lumpuh total. Jebolnya tanggul yang berada di Desa Papanrejo mengakibatkan jalur kereta api mengalami longsor di kilometer 32 antara Stasiun Gubuk dan Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Akibat gangguan ini, 4 rangkaian kereta api barang dan kereta api Blora Jaya relasi Semarang-Blora terpaksa tertahan. Tim TV One mengabarkan. Diduga sopir begantuk, 2 truk besar terlibat kecelakaan di jalur Pantura Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya 1 pengemudi tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut tak terhindarkan antara dam truk bermuatan pasir melawan truk muatan kayu di jalur Pantura Banjarasari, Probolinggo, Jawa Timur. Penyebab kecelakaan diduga karena pengemudi truk muatan kayu ini mengantuk. Kemudian kendaraan oleng ke arah kanan hingga tak terkendali. Akibatnya pengemudi truk kayu bernama Gafari tewas di lokasi kejadian setelah terjepit dan terbentur benda keras. Jasad korban dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh untuk keperluan otopsi. Hingga kini petugas kepolisian masih terus melakukan proses penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan menggali keterangan dari sejumlah saksi. Seorang warga negara asing asal Bangladesh terpergok warga menjadi sopir pariwisata yang tengah menjemput tamu di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video seorang warga negara asing yang diketahui berasal dari Bangladesh tengah diinterogasi beberapa pemandu dan driver pariwisata di Pelabuhan Sanur, Denpasar. Pria berkaos merah dan bertopi tersebut terpergok tengah menjemput tamu asal Pakistan yang pulang berlibur dari Pulau Nusa Penida. Awalnya pria WNA Bangladesh ini tidak mengakui sebagai sopir pariwisata, namun hal tersebut terbantahkan oleh pengakuan tamu yang dijemputnya. Diketahui kini petugas imigrasi sudah mengantongi identitas warga Bangladesh tersebut dan sedang diburu petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita nggak ada ngambil, yang penting Anda lurus. Anda kan dari Bangladesh, aku bisa ambil tamu di sini kan kita udah ngerti. Saya bisa berbahasa Inggris, ternyata setamu sudah beda pembicaraan. Kita di sini bukan kriminalisasi atau rasis atau apa, kita nggak pernah melarang. Saya ingin Kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau kembali menggagalkan peredaran narkotika. 2 kasus penyelundupan sabu berhasil diungkap dengan total barang bukti sebanyak 5,98 kg sabu senilai 5,98 miliar rupiah. Dalam operasi pertama, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan 4,92 kg sabu yang dibawa dari Rupat, Kabupaten Bengkalis menuju Kota Dumai. Tersangka berinisial Z berusia 45 tahun diamankan di Pelabuhan Roro, Rupat, Bengkalis. Saat penangkapan ditemukan 5 bungkus besar diduga sabu di dalam koper kecil yang disembunyikan di bawah jok motor.
Pemberantasan narkoba berlanjut, petugas mengamankan 1,06 kg sabu yang sedang dikirim dari Pekanbaru ke Lubuk Linggau. Tersangka BR, 37 tahun, ditangkap di sebuah mobil di kota Pekanbaru. Dari tas ransel yang dibawanya, petugas menemukan 1 bungkus sabu seberat 1,06 kg. Barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari tersangka diduga berasal dari napi di Lapas Pekanbaru. Seluruh tersangka dijerat pasal 114, 112, dan 132 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pemirsa, pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten hari ini mulai dibongkar. Ratusan personel dan armada dari sejumlah instansi dikerahkan untuk membongkar pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km. Nanti ya. Pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten dimulai hari ini. Pantauan di lokasi pembongkaran melibatkan berbagai instansi seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polairut, Bakamla hingga ratusan nelayan lokal. Tampak hadir di posko koordinasi diantaranya Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Nusron Wahid hingga pimpinan Komisi 4 DPR RI. Pembongkaran dimulai dengan rapat koordinasi para pimpinan untuk menentukan mekanisme yang tepat dalam membongkar pagar laut. KKP menerjunkan sebanyak 400 personil, 4 unit kapal pengawas, 2 RIP, Sea Rider, 1 takbut, dan 204 kapal nelayan. Sementara ini TNI Angkatan Laut mengerahkan 3 unit armada tank amfibi, puluhan speedboat lengkap dengan ratusan personil. Diharapkan dengan dikerahkannya berbagai alat modern bisa lebih memudahkan proses pembongkaran. Tim TV One mengabarkan. Ratusan nelayan turut membongkar pagar laut yang membentang di bibir pantai Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Bersama si bocil. Aksi solidaritas ditunjukkan oleh para nelayan yang berada di 6 kecamatan dan 16 desa, di antaranya Kecamatan Kronjo, Mauk, Sukadiri, Paku Haji, Teluk Naga, dan Kemiri. Dengan menggunakan belasan perahu tradisional, para nelayan turut membantu membongkar pagar laut yang terletak sekitar lebih dari 300 meter dari bibir pantai. Dengan alat seadanya seperti golok dan tali, para nelayan mencabut pagar laut yang sudah terpasang selama beberapa bulan terakhir ini. Bambu yang berhasil dicabut kemudian dimanfaatkan para nelayan sebagai dermaga ataupun penyangga perahu saat sandar di sekitar wilayahnya masing-masing. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi mengenai pembongkaran pagar laut yang berada di Tangerang, Banten. Ada rekan kami, Agam Rizky, yang akan mengabarkan kepada Anda. Rizky, bagaimana dengan informasi terbaru di sana? Apakah proses pembongkaran ini sudah selesai dituntaskan atau bagaimana? Ya, baik Kensira dan juga pemirsa, memang untuk saat ini proses pembongkaran pagar laut yang berada di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang sudah mulai dihentikan sementara dan akan dilanjutkan esok pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Adapun tadi juga proses ini setelah dimulai sejak pukul 10 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat dan dihentikan secara sementara begitu karena memang mengingat bagaimana kondisi cuaca yang berada di sini. Semakin sore ini gelombang air laut semakin tinggi begitu, dan tadi juga sempat diungkapkan oleh Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho ini menyebutkan bahwasanya di hari kedua pada pembongkaran pagar laut ini telah rampung dibongkar sepanjang 4,5 km. Yang dimana memang sebelumnya targetnya ini akan membongkar sepanjang 5 km, namun berkaitan dengan kondisi cuaca saat ini mengharuskan sejumlah tim gabungan ini untuk memberhentikan sementara. Dan tadi pada proses
pembongkaran ini memang telah diterjunkan sebanyak 2.600 lebih personil gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, lalu ada KKP dan juga Bakamla, dan sejumlah stakeholder yang terkait juga turut hadir. Bahkan nelayan lokal di sini juga turut membantu bagaimana proses pembongkaran yang terjadi di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang ini. Adapun tadi juga sejumlah pejabat juga turut hadir untuk meninjau langsung bagaimana proses pembongkaran pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang ini, yaitu antara lain Menteri ATR yaitu Nusron Wahid dan juga Ketua DPR Komisi 4 ada juga meninjau bagaimana berjalannya proses pembongkaran pagar laut yang berada di sini. Dan tadi juga sempat disebutkan oleh Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI yang menyatakan bahwasanya proses ini harus segera diselesaikan karena memang dinilai pada proses pemagaran laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang selama 1 tahun belakangan ini telah merugikan sejumlah nelayan, dan pemerintah juga turut andil dalam proses pembongkaran ini. Tentu ini merupakan angin segar bagi para nelayan yang akan melanjutkan kehidupannya untuk mencari pencariannya di tanah mereka sendiri. Untuk sementara demikian, Ken dan juga Sirah, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agam Rizky mengabarkan dari Kabupaten Tangerang, Banten, lokasi pembongkaran pagar laut yang sudah mulai dilaksanakan oleh tim gabungan di sana. Pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri kembali mencuat jelang hari ulang tahun ke-78 Megawati Soekarno Putri. Saat ditanyakan soal kado dari Prabowo untuk Megawati, Sekjen Gerindra malah menjelaskan soal titipan minyak urut dari Ketua Umum PD Perjuangan untuk Presiden Prabowo. Rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ini kembali mencuat. Banyak kalangan menyebut pertemuan Mega Prabowo dapat mempengaruhi sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Selain menyinggung soal diplomasi nasi goreng, muncul titipan minyak urut Megawati untuk Prabowo. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ketika wartawan menanyakan apakah ada kado yang diberikan Prabowo saat hari ulang tahun ke-78 Megawati pada 23 Januari 2025. Muzani menjelaskan soal titipan minyak urut dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hingga saat ini pertemuan Prabowo dengan Megawati masih menjadi misteri kapan akan dilakukan. Namun publik sudah menanti pertemuan kedua tokoh tersebut untuk kepentingan bangsa. Saya belum tahu. Terus terang saya belum berkomunikasi, saya belum bertemu dengan Pak Prabowo dalam seminggu. Baru minggu lalu saya bertemu, begini saya belum ketemu. Oh, beliau belum ada membahas dengan? Enggak, belum. Tapi akan ngasih kado nggak sih Pak Prabowo ke Bu Mega yang ulang tahun hari Kamis? Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak apa? Minyak apa tuh? Minyak urut. Ini beneran? Beneran kan? Minyak goreng buat masak ya Pak? Kagak, minyak. Bu Mega punya untuk pekel-pekel titip ini. Itu minyak. Ya baik pemirsa, momen tentunya yang ditunggu-tunggu mungkin oleh begitu banyak masyarakat Indonesia. Ini kapan kemudian Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto? Tanda-tandanya sudah mulai ada. Yang terbaru pada pekan lalu Sekjen Gerindra menyatakan dititipi oleh Bu Mega minyak urut untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ditambahkan pula Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyinggung bahwa ada kemungkinan loh pertemuan tersebut terjadi di hari ulang tahun Megawati Soekarno Putri ke-78 yang jatuh esok hari. Betulkah pertemuan itu akan terjadi atau justru dipercepat mengingat agenda Presiden Prabowo Subianto yang cukup rapat juga? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah luar biasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik nih tentunya. Ada Bang Ruhut Sitompul, politikus dari PDIP. Bang Ruhut sehat ya? Sehat. Sehat, terima kasih Bang Ruhut sudah hadir. Dan juga ada Bang Riza Patria, politikus senior Gerindra juga. Bang Riza, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Dan tentu untuk membahas nanti ada Prof. Lili Romli
Ramli sudah akan hadir bersama kita. Prof, sehat juga ya Prof ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, Bang Riza, kita ingin mengkonfirmasi dulu. Betul sudah disampaikan ya oleh Bang Ahmad Muzani, itu minyaknya katanya minyak urut. Langsung dari Bu Mega kepada Pak Prabowo. Ini apa? Ada pesan-pesan di balik minyak urut itu nggak Bang Riza? Hubungan kedua tokoh ini kan sangat baik ya. Sejak kedua orang tuanya, Bung Karno dan Pak Sumitro dulu ya kan sama-sama pejuang bangsa, pejuang kemerdekaan, membangun Indonesia bersama-sama. Kemudian juga Pak Prabowo dengan Ibu Megawati juga sama-sama, tidak hanya sama-sama ketua umum partai, tokoh bangsa, tapi juga pernah bersama-sama diusung waktu itu PDIP bersama Gerindra dan lainnya, Mega Pro dulu. Mega Pro, betul. 2009 ya, Alhamdulillah. Dan sejak itu juga semakin baik hingga hari ini hubungan kami, partai PDIP, partai Gerindra tuh terus baik, terus mesra. Jadi kalau ada yang mencoba-coba memisahkannya, nggak akan bisa lah, kira-kira begitu Bang ya. Ini hubungan yang sudah erat, hubungan sejarah, hubungan histori, hubungan psikologis, dan hubungan kerjasama yang baik antara kedua bangsa, kedua tokoh, kedua partai ya. Insya Allah apalagi Ibu Mega juga presiden kita yang ke-5, kemudian Pak Prabowo presiden yang ke-8. Insya Allah ini hubungan seperti sampaikan Ibu Mega juga hubungan baik dan akan terus baik. Begitu Pak Prabowo meyakini bahwa hubungan selama ini baik akan terus lebih baik lagi ke depan. Jadi bagi kami, bagi Partai Gerindra, bagi Pak Prabowo, hubungan kedua tokoh ini menjadi penting. Bukan bagi kepentingan kedua partai, kedua tokoh, tapi sesungguhnya bagi kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena kedua tokoh duduk bersama-sama, insya Allah menjadi kondusif, menjadi sejuk. Ya, itu yang kita tunggu, Bang Riza ya. Nah, ini kan kemesraannya ini nampak juga dalam perhatian-perhatian yang disampaikan Bu Mega kepada Pak Prabowo, tidak sih? Karena tanda-tandanya beberapa waktu lalu kan sudah ada nasi goreng. Ini kemudian ada minyak urut. Nah, ini satu tanda yang positif kah? Betulkah ada agenda Pak Prabowo besok untuk hadir di ulang tahun? Ya, memang sesungguhnya sudah sering ya kedua tokoh ini bertemu dan ingin bertemu kembali. Terlebih di momen Pilpres ini memang kedua partai ini punya calon masing-masing. Kalau partai punya calon itu artinya partainya hebat kan gitu, punya kader terbaik ya. Gerindra punya kader terbaik, PDI punya kader, sama-sama ikut kontestasi, itu biasa dalam politik, dalam Pilpres, dalam pemilu. Tapi setelah itu kan kami rujuk kembali, baik kembali sama-sama untuk kepentingan bangsa. Dan juga kedua tokoh ini memang saling melengkapi, saling mengisi ya. Dan kami sangat senang ya, PDIP sebagai partai pemenang yang sangat berpengalaman ini udah yang ketiga kali nih. PDIP penang pemilu luar biasa, kami partai-partai belajar, Partai Gerindra juga sesungguhnya banyak belajar dengan PDIP. Alhamdulillah Gerindra juga naik kelas terus dan pada akhirnya diberi kepercayaan amanah oleh rakyat, Pak Prabowo menjadi presiden yang ke-8. Itu juga berkat kerjasama selama ini, belajar dengan PDIP dan partai-partai lainnya, dukungan dan seluruh rakyat Indonesia. Nah sekarang saatnya kita membangun ke depan dan kami berterima kasih Ibu Megawati dalam berbagai kesempatan tidak hanya menyampaikan hubungan baik antara Ibu Mega dengan PDIP, dengan Pak Prabowo, PDIP dengan Gerindra, tapi Ibu Mega juga menyampaikan memberikan dukungan, bantuan, dukungan penuh pada kepemimpinan Bapak Prabowo ke depan dan pembangunan itu sangat berarti sekali bagi jalannya roda kepemimpinan, bagi jalannya pembangunan Indonesia ke depan yang lebih baik. Baik, Bang Ruhut, ini kalau memaknai level perhatian yang diberikan Bu Mega kepada orang-orang di sekitarnya, ini apa makna di balik minyak urut yang diberikan gitu kepada Pak Prabowo? Seperti apa Bang Ruhut? Ya, seperti pertanyaan awal kepada sahabat saya, Patria. Menghitung hari, hari demi hari. Ya, kita hitung dulu hari. Mudah-mudahan nanti menjadi jam, menjadi menit bertemu. Kan itu. Apalagi ketua kami dan juga ketua DPR Republik Indonesia, Mbak Puan Maharani kan juga sudah memberi clue ya. Ya kita sabarlah menunggu ya. Ada kemungkinan katanya besok waktu ulang tahun Bu Mega ke-78. Rundown acaranya udah ada belum tuh Bang Ruhut? Karena besok loh. Itu bisa aja karena politik itu last minute. Ibu kan besok ulang tahun kan itu ya. Jadi saya mau sampaikan begini ya. Ibu Megawati itu seorang wanita. Di dalam memimpin selalu dengan kasih. Beliau
kita tahu wanita itu ada slogan dari Ismail Marzuki, sorga di telapak kaki ibu. Ya, seorang budayaan kita. Jadi hubungan dengan Pak Prabowo ini, beliau kalau waktu beliau Presiden Republik Indonesia kelima, bukan hanya beliau melahirkan MK, melahirkan KPK, yang walaupun sekarang dinodai, kami nggak apa-apa. Tapi bagaimana dia seorang presiden kelima? Kemana anak bangsa yang satu itu? Dia orang hebat loh. Ya? Di Jordania. Wah. Demikianlah tangan dingin Ibu Mega, Pak Prabowo kembali. Kita jangan kehilangan berlian yang namanya Pak Prabowo. Bahkan jujur saja, kami sampai harus, dan itulah kami. Ibu Mega mengajar kami harus rendah hati, harus santun, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sudah salah dengan siapa presiden yang kami besarkan. 9 tahun dan 23 tahun kami besarkan. Kami minta maaf. Jadi bicara Pak Prabowo, kalau beliau mengatakan saya sudah kalah 3 kali, saya sedih. Hati kecil saya, ini the coming leader. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang tertunda. Tapi mentalnya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, Danjen Kopassus, Pangkostrat, beliau terus berjuang. Apa yang terjadi? 08 menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Inilah Pak Prabowo. Jadi kemarin kami rakernas, ulang tahun. Ibu Mega tegas kok kepada kita semua kader kaitan dengan Presiden kita yang ke-8, hormati. Apa pesannya? Iya, kita harus membantu. Ya, memang posisi kita sebagai oposisi, tapi jangan asbun. Ibu bilang, jangan asal ngomong. Berarti tetap ya di luar pemerintahan ya Bang Ruhut ya. Beri kritik tapi dengan solusi. Tapi kalau nanti menjadi pertemuan, ya banyak juga yang was-was. Kan itu aja masalahnya. Tapi nggak usah khawatir. Tapi banyak juga yang menanti kok, tidak hanya was-was Bang Ruhut. Banyak juga yang menantikan momen kebersamaan Bu Mega dan Pak Prabowo. Kalau yang mempunyai rasa nasionalisme tinggi seperti kader-kader Gerindra, kader-kader PDI Perjuangan, ya itu jelas menanti. Tapi yang lain-lain, ya kita kan nggak tahu. Hati, ya rambut sama hitam dalam hati siapa tahu. Tapi kita doakan. Dan kita semua diajarkan sayang dengan Pak Prabowo. Dan pertanyaan, saya tadi di Mahkamah Konstitusi ditanyakan begini, Bang, jadi tuh pertemuan gini-gini udah dikasih minyak gini-gini. Rasa sayang Ibu Mega ke Pak Prabowo, udah nasi goreng seperti dia cerita Pak Patria. Iya, untuk Indonesia ini ke depan ya. Ini cita-cita dari proklamator kita, the founding father kita Bung Karno. Ibu melihat sosok Pak Prabowo yang demikian bekerja, apalagi kami sama-sama Pak Prabowo tegas mengatakan kemarin di acara Kadin, saya ingin bekerja untuk rakyat. Ibu Mega juga selalu begitu. Kader-kaderku turun ke bawah kerja untuk rakyat. Jadi itu bentuk dukungan Bu Mega untuk Pak Prabowo. Karena katanya minyak urutnya sering dipakai kalau pegel-pegel gitu Bang Ruhut ya. Baik. Tapi Prof begini, ini testimoni keduanya nampaknya nadanya sudah positif. Ini tinggal menghitung hari atau tinggal menghitung jam? Karena kalau bicara ulang tahun Bu Mega tinggal besok loh, 23 Januari ya Prof ya. Tapi nanti dijawabnya ya Prof ya. Kita akan hadirkan perbincangannya untuk Anda pemirsa, usai jeda. Baik, kembali kita akan membahas makna di balik diplomasi minyak urut nih ya Prof ya. Kalau kemarin sudah nasi goreng, sekarang gantian minyak urut. Ini tanda-tandanya atau filosofinya apa nih Prof? Menyiratkan apa? Karena kalau dilihat tadi narasinya sudah positif semuanya. Tinggal menghitung hari kah, menghitung jam kah? Bagaimana Prof? Ya, untuk diplomasi minyak urut ini ada beberapa interpretasi ya. Yang pertama ya fungsi minyak urut dulu. Nah, minyak urut kan untuk meredakan ketegangan otot, saraf dan lain sebagainya, sehingga badan itu menjadi rileks gitu kan. Nah, di dalam politik tentu tadi kan meredakan ketegangan yang selama ini bahwa ada konflik gitu, ada benturan antara PDIP dengan Gerindra. Ternyata enggak ini.
dengan minyak crude itu akan terjadi rekonsiliasi, dan itu yang ditunggu-tunggu oleh semua komponen saya kira gitu. Meskipun mungkin ada juga yang ketar-ketir kata Bang Ruhut kan gitu. Tetapi saya kira semua orang akan memberikan apresiasi dan pendapat yang positif karena dua tokoh ini kan betul-betul berpengaruh dan ditunggu juga oleh masyarakat, sehingga pertemuan ini menjadi penting yang sudah lama ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan ini jadi, kata Bang Ruhut kan tinggal menunggu hari. Yang kedua, saya kira fungsi memang Ibu Mega seperti seorang ibu ya memberikan perhatian yang luar biasa. Itu kan bersifat pribadi. Minyak urut itu berarti memang perhatian yang luar biasa terhadap Pak Prabowo. Bukan lagi dianggap sebagai lawan, tetapi bagian dari keluarga besar PDIP. Nah, sejarahnya ternyata kan panjang. Tadi Bang Ruhut, siapa yang memulangkan dari Yordania. Dan itu juga sempat disinggung oleh Bu Mega di awal-awal pada ulang tahun PDI. Terus 2029 mereka berpasangan. Bahwa kemudian 2014, 2019 berhadap-hadapan, dan ini memang menunjukkan kenegarawan Pak Prabowo juga. Meskipun tidak dipasangkan oleh calon dari PDIP, tetap tidak ada rasa dendam. Mungkin filosofi yang selalu disebut-sebutkan kan, satu lawan, satu musuh itu tuh banyak. 1000 kawan itu terlalu sedikit. Mungkin filosofi itulah yang diimplementasikan oleh Pak Prabowo. Sehingga meskipun tidak diajak 2019, 2014, 2019, tetap ketika dia menang ingin bertemu dengan PDIP. Ada kebutuhan politik memang. Di samping memang tadi memang secara psikologis, secara personal memang hubungannya erat. Tetapi kan secara politik memang harus diperhitungkan. Sebagai pemenang pemilu, segera ancaman buat kelangsungan stabilitas pemerintahan Pak Prabowo. Oleh karena itu Pak Prabowo memberikan investasi. Salah satu investasi yang terbesar adalah buat PDIP tidak mengotak-atik Mbak Puan di DPR. Dulu kan di otak-atik gitu kan. Tapi tidak mau itu terjadi. Begitu dia perintah, terus masalah itu kan clear. Itu sih investasi politik. Sehingga Ibu Mega memberikan apresiasi bahwa meskipun dia sebagai pemenang, bisa juga itu undang-undang MD3 itu dirubah gitu. Tetapi kan tidak dirubah. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya kira bagaimanapun publik juga mencatat Pilkada DKI Jakarta, DKI Jakarta, artinya di Jakarta yang nggak diapa-apain, bahkan gugatan dibatalkan. Padahal udah siap itu semua perlengkapan, tinggal menunggu senajat. Tapi katanya cabut itu. Saya kira itu tanda-tanda yang sebenarnya mengandung makna ada, juga ya, Prof ya? Mengandung makna. Nah, dari semua tanda-tanda itu, saya kira kemudian direspon. Nah, di sisi lain saya kira PDIP juga memang perlu segera bertemu dengan Pak Prabowo ini. Dua hal paling tidak yang harus kita catat. Yang pertama adalah baik langsung maupun tidak langsung kasus Pak Hasto menjadi catatan buat Ibu Megawati. Tidak ingin ke depan kader-kadernya diotak-atik gitu loh. Itu kan. Terus yang kedua adalah menjelang Kongres ini. Nah, Kongres ini kan seperti dikatakan oleh Ibu Megawati juga kan, ada yang ingin mencegah, ada yang ingin cawe, ingin aman juga gitu loh, aman juga di sana. Jadi dua hal itu saya kira kalau dulu saya memandangnya adalah Pak Prabowo yang butuh terhadap PDIP. Sekarang PDIP butuh juga. Dan Bu Mega sadar betul mengenai kondisi itu dan sudah merencanakan semuanya dengan baik dengan segala pertimbangannya ya Prof ya. Jadi karena saling membutuhkan itu, maka saya memprediksi yakin akan bertemu dua tokoh ini. Pertemuannya akan terjadi tanpa perwakilan kan, betul-betul semuanya sendiri kan, Pak Prabowo dan juga Bu Mega akan bertemu sendiri. Bang Riza, ini kalau kita bicara tentang teknis kemungkinannya, ini kan kalau jadwalnya dengar-dengar Pak Presiden ini akan melakukan kunjungan ke India ya, 24 sampai 26 Januari. Sedangkan Bu Mega ulang tahunnya besok. Nah, Mbak Puan ini kan bilangnya kemungkinan ketemunya bisa pas ulang tahun Bu Mega. Nah, ini gimana nih Bang Riza? Jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh
Pak Dasko ya, beberapa waktu lalu ini bahwa memang Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia itu ada acara kenegaraan di India ya. Pak Dasko sudah sampaikan dan publik juga sudah tahu. Dan besok kebetulan akan berangkat ke India. Tadi juga rapat kabinet, rapat paripurna kabinet tadi dipimpin langsung oleh Bapak Prabowo sebagai Presiden. Disampaikan juga tadi bahwa besok Pak Prabowo menyampaikan akan ke India dalam rangka kunjungan acara kenegaraan. Tentu ini juga menjadi bagian penting bagi kita sebagai sebuah negara saling menghormati bangkai dengan negara lain, dan juga menyampaikan nanti beberapa waktu ke depan bahkan Erdogan, Presiden Turki juga akan berkunjung ke Indonesia. Jadi Pak Prabowo ini ya seperti Bung Karno lah, keliling dunia ya, memperkenalkan, meyakinkan dunia bahwa Indonesia ini bangsa yang besar ya, bangsa yang dapat dibanggakan, bangsa yang ingin membangun hubungan baik dengan semua negara, semua kalangan. Itu kan seperti Bung Karno. Jadi kalau Bung Karno erat juga kaitannya dengan Bu Mega berarti. Iya, justru itu. Jadi Pak Prabowo itu ya seperti Bung Karno, keliling dunia meyakinkan pemimpin-pemimpin dunia, meyakinkan dunia, masyarakat dunia bahwa Indonesia negara besar yang ingin mengedepankan persatuan, perdamaian. Begitu juga di Indonesia, Pak Prabowo selalu menyampaikan di banyak kesempatan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Dan mengajak semua partai agar berkoalisi bersama-sama, ormas, semua elemen bangsa untuk membangun bangsa. Ya. Jadi pertemuan dengan Ibu Mega pertemuan yang sangat penting yang dinantikan oleh kita semua, oleh masyarakat. Dan insya Allah ini pasti akan terlaksana. Masalah waktunya, tadi ikut Bang Ruhut. Berarti kemungkinan nggak mungkin besok lah, karena kan besok kebetulan Pak besok memang ya, ada kunjungan ke India. Bang Dasko sudah sampaikan dan publik sudah tahu. Dan Pak Dasko, Bang Dasko selama Mbak Puan kan setiap hari ketemu. Betul. Jadi hubungan Pak Dasko mewakili Pak Prabowo, mewakili Gerindra, Ibu Mbak Puan mewakili Ibu Mega, mewakili PDIP sangat erat tiap hari. Gini Bang, pilihan waktunya ada juga waktu Kongres PDI. Akankah itu juga yang akan menjadi momentum ketemu? Iya, saya sangat yakin di waktu Kongres atau dipercepat nanti. sebelum Kongres? Kalau waktu Kongres, saya pribadi yakin Ibu Mega pasti mengundang Pak Prabowo. Dan insya Allah hadir ya. Insya Allah kalau tidak ada acara kenegaraan seperti ke India umpamanya, insya Allah hadir. Dan saya pribadi meyakinin akan lebih cepat. Itu kan masih April kan? Insya Allah bisa lebih cepat ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat seperti Bang Luhut. Siapa tahu Bang Luhut lebih tahu nih waktunya yang lebih cepat itu kapan sih Bang Luhut ini? Kalau sebelum Kongres April lah berarti kapan yang lebih cepatnya Bang Ruhut? Karena kan kalau ulang tahun besok kayaknya kemungkinannya kecil ya karena Pak Prabowo punya agenda kunjungan kenegaraan ke India, Bang Ruhut. Gimana? Seperti nomor partai kami nomor 3, ya yang saya lihat yang tahu itu Ibu Mega, Mbak Puan, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira dengan angka 3 itu ada maknanya lagi. Ternyata tetap Mbak Puan, Bu Mega dan juga Tuhan yang tahu ya. 3 itu melambangkan 3 pihak itu ya. Jadi belum ada informasi yang diterima oleh politikus-politikus senior PDIP mengenai kemungkinan juga pertemuan tersebut kapan akan terjadi. Karena ini juga akan menentukan loh, Bang, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bagaimana sih standing point dari PDIP juga di pemerintahan Pak Prabowo Subianto begitu? Gimana Bang Ruhut? Kita nggak tahu kapan, tapi kita tahu Pak Prabowo itu kan TNI Kopassus lagi ya, sangat selalu dalam mengambil keputusan itu sangat tegas. Bisa saja, mana kita tahu nanti malam atau besok sebelum berangkat. Dipercepat sebelum berangkat ya? Jadi apapun bisa terjadi. Atau nanti seperti yang dikatakan sahabat saya Patria, setelah pulang dari India. Jadi bisa, jadi nggak usah khawatir. Tapi kami semua kemarin jelas kok, kami semua kita kaitan dengan pemerintahan sekarang, kita harus mendukung dengan baik Pak Prabowo. Ya, sebagai presiden. Artinya PDIP sebagai tetap di luar posisi kita kan di luar pemerintahan. Tapi kan banyak waktu dulu di luar pemerintahan asbun, ya. Siapa aja bisa asbun, tapi Ibu selalu mengatakan, kalau kalian mengkritisi, ingat loh, harus ada solusinya. Jangan asal ngomong. Tapi kita bersyukur ya, Pak Prabowo ini kan baik ya. Visi misi beliau, apa yang beliau ucapkan ya. Jadi kita optimis lah, apalagi saya tadi baca medsos,
sudah hampir 600.000 lebih, udah mau 1 juta ya, yang sudah dapat makanan bergizi adik-adik kita. Jadi kan banyak contoh-contoh yang sudah baik dilakukan oleh Pak Prabowo. Kenapa nggak kita dukung? Jadi itu pesan yang disampaikan Bu Mega. Di luar pemerintahan, ya, tapi ketika ada yang positif ya didukung. Harus didukung. Ketika ada yang perlu dikritisi ya memang harus kritisi, tapi harus ada solusi. Itu Ibu Mega. Nah, itu yang dilakukan. Jadi tidak asal asbun kalau di luar pemerintahan. Ini menarik nih, Prof. Sepertinya Bu Mega pesan-pesannya sudah cukup banyak meskipun di luar pemerintahan, tapi treatmentnya sepertinya spesial nih di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, begitu ya Prof. Lili ya. Nah, nanti diulas lebih lengkap lagi ya Prof ya. Seperti biasa pemirsa ditahan dulu karena kami masih akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai kemungkinan terjadinya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Prof. Lili, kembali kita melihat ya ke belakang sejenak mengenai nasi goreng yang sempat beberapa kali dibahas gitu kan dalam beberapa pertemuan. Nasi goreng ini menjadi simbol khusus untuk mengingat pertemuan yang hangat antara kedua belah pihak. Nah, sekarang minyak urut ini bukan cuma sekedar gimmick belaka kan, ada makna-makna mendalam tentunya di balik itu, mengisyaratkan juga mengenai level perhatian yang khusus diberikan Bu Mega untuk Pak Prabowo. Iya, saya kira diplomasi minyak urut ini bukan gimmick. Sebenarnya karena tadi kedua-duanya baik dari Pak Prabowo maupun Ibu Megawati saling membutuhkan tadi. Ya, tentu Pak Prabowo kan udah berulang-ulang juga ingin merangkul semua dalam konteks untuk stabilitas pemerintahan. Itu. Sementara selang Ibu Mega tadi terima kasih dua hal tadi paling tidak selang kasus DPR dan kasus Pilkada DKI, dan kedua adalah kebutuhan untuk Kongres supaya aman. Tidak ada yang cawe-cawe, dan juga ke depan nasib dari kader-kader PDIP. Jangan sampai terjadi hasto-hasto yang lain kan, seperti itu menurut saya. Oleh karena itu kedua tokoh ini pertemuan itu sangat penting sekali, urgen, baik untuk kedua partai politik maupun untuk ke depan hubungan antar elit ini membangun Indonesia ke depan. Tapi saya setuju dengan pernyataan Ibu Mega atau Pak Ruhut tadi bahwa hubungan-hubungan yang baik itu tidak mesti diformalkan. Jadi tetap aja informal, hubungan baik, kekeluargaan gitu, saling support, tetapi tidak harus diformalkan dalam bentuk bergabung dalam pemerintahan. Itu karena bagaimanapun kalau semuanya masuk pemerintahan, saya kira fungsi check and balances itu akan mati, sulit berjalan. Kontrol itu sulit berjalan. Apalagi budaya kita, ewu pakewu itu sangat dalam sekali. Dan orang juga akan mengkritik. Masa masuk dalam pemerintahan melakukan kritik, udah pasti kan. Sementara kalau posisinya di luar itu sangat dibutuhkan oleh publik untuk demokrasi, kelangsungan demokrasi. Bahwa kemudian melakukan kritik, asal jangan kritik, itu setuju. Tegakkanlah oposisi loyal tidak dalam konteks untuk menjatuhkan pemerintahan, tetapi meluruskan arah pembangunan bangsa ini, menegakkan demokrasi ini, kebebasan tetap terjamin. Dan Pak Prabowo tidak keberatan mengenai itu ya Prof, kalau Prof Lili melihatnya seperti apa? Menyadari dan memahami serta menghormati keputusan dari Bu Mega dan PDIP? Ya mestinya begitu. Meskipun saya membaca Pak Prabowo menginginkan PDIP masuk ke dalam. Ini seperti apa? Iya, dia menginginkan memang masuk di dalam pemerintahan. Karena kan secara personal memang nggak jadi masalah. Secara ideologis memang dua kekuatan ini sama, ekonomi kerakyatan gitu loh. Jadi PDIP, saya mengatakan gitu, jangan-jangan saya bilang Gerindra ini cabangnya PDIP sebenarnya dalam hal kebijakan ekonomi kan sama. Tetapi saya berharap tadi dan publik juga berharap ya hubungan-hubungan baik itu penting gitu kan, tetapi jangan diformalkan tadi dalam bentuk koalisi pemerintahan. Cukup mensupport dari luar saja gitu. Nah Prof Lili melihatnya apa sih Prof yang masih mungkin menjadi penghalang nih, atau yang masih ditemui kira-kira hambatannya apa, kok dua tokoh ini kayaknya ini kan teman baik ya, sudah dikonfirmasi dua-duanya teman baik sejak lama, memiliki kemesraan yang hangat begitu, tapi untuk ketemu kok susah gitu kayaknya Prof Lili? Ada beberapa faktor sih ya, karena memang di PDIP, Bang Ruhut saya baca kan ada faksi-faksi juga, faksi yang ingin tetap akrab antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, ada faksi yang tetap kita menjauh juga.
jangan terlalu erat gitu. Dan mereka yang menginginkan agar tetap menjaga batas-batas itu, saya kira pertimbangan elektoral dan pertimbangan ideologis juga. Pertimbangan elektoral memang ketika dia dekat nanti insentif elektoralnya dapat nggak gitu. Karena pengalaman ketika PDIP menjadi oposisi, langsung dia kemudian menjadi pemenang pemilu kan. Nah, ketika dia masuk nanti jangan-jangan jeblok gitu PDIP. Oleh karena itu lebih baik berada di luar pemerintahan. Nah, untuk kenapa tidak bersifat kritis? Karena tadi secara personal memang sudah dekat. Kedua, secara ideologis program-program dari Gerindra, pemerintah Pak Prabowo memang susah dikritisi karena bagian dari ideologi program dari PDIP. Kalau itu mengkritisi menjadi aneh memang gitu kan. Oleh karena itu ya sikapnya yang dikemukakan oleh Ibu Megawati tetap mensupport tadi, mensupport. Nah, kenapa kemudian susah alot lagi ini gitu kan? Saya kira memang ini kan Ibu Mega kan selalu begitu, tidak kesusu-susu, tidak gerusu, hati-hati. Jadi hitungan-hitungan matang sekali, untung rugi buat partai tidak terburu-buru ke depan, dalam langkah seperti ya, Prof, itu gitu. Jadi memang diperhitungkan sekali gitu, yang membuat kita di luar itu kesel gitu, capek. Lama banget sih, apa sih maunya? Gemes ya maunya. Tapi memang itu kan gaya politik Ibu Mega kan seperti itu. Itu gaya politik Bu Mega dan yang itu saya tambahkan, dan itu kemudian memainkan peran penting buat PDIP yang selalu menjadi trading topik. Baik. Bang Ruhut, ini nampaknya gaya politik Bu Mega ini betul-betul berkarakter begitu ya, ojo ke susu, jangan terburu-buru. Nah, tadi juga menjawab, mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof Lili. Seperti apa sih kondisinya di dalam PDIP sendiri? Tadi seperti faksi-faksi, adakah yang berbeda kemudian pandangan, keinginan? Ini seperti apa Bang Ruhut di dalam? Oh enggak, kita kader seluruh Indonesia. Mulai dari akar rumput ya, anak cabang-cabang, udah itu DPC, sampai kita di tingkat provinsi dan DPP. Kami tegak lurus sama Bu Mega. Apa yang dilakukan Bu Mega, kami dukung. Bahkan lihat sekarang di media sosial seluruh Indonesia, hampir tiap hari ada statement karena kaitan dengan Kongres. Kami tetap menginginkan ibunda yang kami cintai, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, menjadi ketua umum. Tetap menjadi ketua umum. Jadi nggak usah khawatir. Tapi saya ada teringat, memang Ibu Mega mungkin itulah ya wanita ya. Kadang-kadang wanita ini kan sangat kritis. Seperti yang dibilang Profesor kan hati-hati. Tapi saya kaget waktu kemarin ulang tahun, karena tadi menyinggung masalah Hasto. Saya baru ingat, oh ya juga. Ya. Beliau mengatakan gini, 8 Presiden Republik Indonesia. 2 dia Presiden Ketua Umum Partai. Saya dan Mas Prabowo. Betul juga. Bung Karno bukan. Pak Harto bukan, kan dia cuma Dewan Penasehat, ya. Gus Dur bukan, Habibie bukan, Bu Mega. Artinya apa, Bang, yang ingin disampaikan? Jadi beliau begini, artinya saya ibu, kalau anak saya diganggu, bagaimana perasaan seorang ibu? Begitu juga Pak Prabowo. Itu dikaitkan dengan Hasto itu. Kan jadi bisa dibilang karakteristiknya sebagai ketua umum, ini sama-sama ketua umum sebuah partai pasti memiliki insting yang sama, visinya sama. Sudah sefrekuensi nampaknya. Sudah, nggak usah khawatir. Itu aku bilang, menghitung hari. Baik, Bang Riza ini gimana nih? Melihat masih apa sih Bang? Apa yang menjadi penghalang? Apakah kemudian agenda nggak ada? Penghalang sama sekali dari segi psikologi, dari segi kultural dan lain sebagainya, sejarah, tidak ada halangan. Jadi keduanya hanya masalah waktu. Keduanya tokoh bangsa yang saling ingin ketemu ya, bukan satu ingin satu, tidak. Keduanya saling ingin ketemu, saling ingin berbagi, saling ingin melengkapi, saling ingin sama-sama berbuat untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu sama-sama ya, punya ideologi juga sama, berlandaskan Pancasila, memastikan persatuan kesatuan, merah putih, cinta tanah air. Kedua tokoh bangsa ini, kedua pemimpin ini, kedua presiden ini adalah sosok yang memang dinanti oleh seluruh rakyat. Jadi
kami pastikan pasti bertemu. Pasti bertemu. Pasti. Sebelum kongres ya Bang? Pasti, insya Allah ya kan kongres kan masih bulan April ya, insya Allah lah, insya Allah lebih cepat. Mudah-mudahan kita berdoa semua. Ini kan di luar dugaan memang, ya namanya ada undangan ya, acara kenegaraan dari India, kita menghormati. Sebagaimana juga nanti kita diundang, mengundang, itu saling melengkapi, saling hadir satu sama lain. Jadi saya kira nggak ada masalah yang berarti kecuali hanya masalah kenegaraan. Dan akan bertemu, ya bernostalgia, banyak cerita antara kedua tokoh bangsa ini yang menarik, yang memastikan bahwa kedua tokoh ini semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi menarik ya, mungkin kita ajak pemirsa juga untuk merecall, mengingat kembali bagaimana pasang surut hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Ini kami sudah coba merangkum nih, Bang Ruhut, Bang Riza, dan juga Prof. Lili. Ini di tahun 99 sampai 2001, Mega ini memulangkan Prabowo. Megawati dan suaminya Taufik Kemas ini memulangkan Prabowo yang stateless ke Indonesia. Prabowo sempat mengasingkan diri ke Yordania, seperti tadi disampaikan Bang Ruhut, setelah berhenti dinas di TNI pada tahun 98 usai reformasi. Betul ya Bang Ruhut ya? Ini tadi sejarah kita coba lihat bagaimana sih kedekatan atau hubungan dari Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Baik, berikutnya pemirsa, kami juga masih memiliki informasi untuk Anda. Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana pasang surut hubungan dari Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto yang sempat dibahas, sempat disinggung di beberapa momentum, begitu kan? Seperti kemarin di ulang tahun PDIP juga, Bu Mega sempat menyampaikan bagaimana jasa-jasa Pak Prabowo Subianto. Nih 2019 nih ya, seperti yang Anda disampaikan juga, mengingat satu kenangan yang baik, Bu Mega dan juga Pak Prabowo maju, sepakat berjuang bersama pada saat itu, dan 2014 Megawati ini mengusung Pak Jokowi pada saat itu, bukan Pak Prabowo, dan hubungan Mega Prabowo menjadi sempat panas, Bang, setelah Megawati memilih Jokowi sebagai capres 2014 dan Gerindra ini sempat mengungkit lah ya apa yang terjadi sebelumnya. Dan di 2019 Prabowo ini melawan Jokowi lagi dan Mega menegaskan dirinya tak punya masalah, dan 2019 hubungan Mega Prabowo kembali mencair. Usai Pilpres 2019, Mega menyiapkan nasi goreng. Nah, ini yang mulai terkenal nih nasi gorengnya. 2019 Pak Prabowo masuk kabinet, kemudian 2024 Pilpres PDIP mengusung Ganjar Pranowo berhadapan dengan Prabowo Subianto. Begitu, dan artinya PDIP ini memberikan statement ya untuk berpisah dulu nih sama Pak Prabowo. Nah, ini yang kemudian akan kita tunggu bagaimana momentumnya. Prof. Lili singkat saja mungkin. Apakah masalah waktu ini akan memberikan dampak atau pengaruh tersendiri? Cepat atau lambatnya kapan bertemunya Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto? Saya kira tidak berpengaruh sih, karena berharap sih publik itu kan hubungan yang selama itu kan sudah baik, nggak jadi masalah sebenarnya. Ada pertemuan dan tidak pertemuan juga nggak ada masalah bagi kami, karena memang PDIP kan posisinya di luar pemerintahan. Bahwa kemudian PDIP memberikan dukungan, ya setuju tadi. Dalam konteks itulah saya pikir untuk memformalkan pertemuan itu ya baik, bahwa di situ dua elit ini tidak ada masalah. Itu memang penting bagi Pak Prabowo untuk memberikan citra, apalagi kan tingkat kepuasannya kan tinggi. Betul. Ketika dia hubungan dengan Megawati diformalkan tadi dalam bentuk pertemuan dua tokoh ini, maka legitimasi Pak Prabowo makin kuat, citranya makin positif sebagai seorang tokoh yang merangkul semua kalangan elit tersebut. Jadi memang Pak Prabowo jadi berkepentingan untuk bertemu dengan jadi Ibu semuanya Mega. Dua-duanya sama-sama punya kepentingan yang sama sekarang ya? berkepentingan karena tadi mau menjelang Kongres dan kasus KPK tadi, gitu. Maka makin dipercepat pertemuan ini. Itu yang menjadi agenda utama berarti Pak Prabowo juga ya, Bang Riza, mungkin menutup juga sehingga publik ini memiliki jawaban sedikit lah, di spill lah soal penantian panjangnya pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Agenda utamanya nanti akan apa? Ya tentu keduanya membahas kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat, pentingnya persatuan kesatuan, bahwa hubungan kedua partai selama ini baik dan akan terus baik. Jadi rakyat senang Bapak Prabowo itu ingin membangun bangsa, ingin melakukan percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, ya, makan gizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, air dan sebagainya, dan itu butuh dukungan. Pak Prabowo ingin berbuat bersama-sama 10 elemen bangsa, kemudian termasuk dengan PDIP. Dan PDIP, Bu Mega akan menyambut baik juga program-program yang positif yang dilakukan Pak Prabowo. Bang Ruhut, singkat. Iya, jadi kalau kami tegas Ibu mengatakan
yang baik apa yang dilakukan Pak Prabowo, semua kader harus mendukung. Oke, Jadi baik. saya teringat guru dukun politik saya lah ya, namanya Haji Nadal Sakoyem. Ini dia bupati 2 periode di Barito Utara. Dia bilang begini, abang sering saya lihat tampil di TV. Tapi kalau untuk Pak Prabowo, itu orang baik. Abang lebih baik dukung dia. Baik, itu kita sudah tangkap. Kita nantikan bersama. Harapannya lebih cepat sebelum Kongres PDIP pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Terima kasih Bang Ruhut, Bang Riza, Prof. Riri malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, tentu kami masih akan menghadirkan informasi untuk Anda mengenai proses evakuasi korban longsor. Pemirsa, tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, relawan terus melakukan proses pencarian dan evakuasi korban tanah longsor. Dari proses pencarian, 1 bayi korban tanah longsor ditemukan di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Tim gabungan masih terus melakukan proses pencarian dan evakuasi korban tanah longsor. 1 bayi korban tanah longsor kembali ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Bayi tersebut ditemukan tidak jauh dari rumahnya, sedangkan ibu dari bayi tersebut sudah dahulu ditemukan kemarin dalam kondisi meninggal dunia. Hingga saat ini jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia ada 20 orang dan 7 orang dikabarkan hilang. Pemirsa, 3 korban selamat dari longsor di Pekalongan, Jawa Tengah dirujuk ke RSUD Kajen, Pekalongan. Sebelumnya para korban sempat menjalani perawatan di Puskesmas Petung Kriono. Mayoritas para korban ini menderita luka sobek dan fraktur tulang karena tertimbun material longsor. Setelah sempat menjalani perawatan medis di Puskesmas Petung Kriono, 3 korban selamat dari longsor Petung Kriono ini Rabu pagi dirujuk ke RSUD Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Mayoritas para korban menderita luka sobek dan fraktur tulang karena tertimbun material longsor. Sebelumnya pada Selasa sore, Puskesmas Petung Kriono telah merujuk sebanyak 2 pasien ke RSUD Kajen, Pekalongan dan 1 pasien ke RSUD Banjarnegara. Total korban longsor saat ini dirawat yaitu 5 pasien yang masih menjalani perawatan. Lalu bagaimana dengan proses evakuasi kondisi para korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah? Ada rekan kami, Kristanti Yosefa yang akan mengabarkan kepada Anda. Tanti, bagaimana dengan informasi terbaru kondisi para korban kemudian proses evakuasi? Ya baik Sira dan juga pemirsa, proses evakuasi korban bencana longsor di Kabupaten Pekalongan sampai pada hari ini masih terus dilakukan. Adapun pemirsa, tadi proses pencarian atau evakuasi ini sudah berjalan sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Adapun yang terbaru Sira dan juga pemirsa, ini ada 2 jenazah lagi yang ditemukan pada hari ini. Artinya sudah ada total 20 korban meninggal dunia yang sudah berhasil dikumpulkan datanya oleh pihak BPBD Jawa Tengah. Artinya dari keseluruh total tersebut pemirsa, 20 korban ini meninggal dunia, kemudian 7 orang masih dinyatakan hilang dan 13 lainnya luka-luka. Adapun dari ke-13 korban yang luka-luka ini semuanya juga sudah dirujuk ke RSUD di Kajen, Pekalongan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Selain itu juga proses pencarian atau proses evakuasi ini masih akan terus dilakukan Sira dan juga pemirsa sampai 7 kali 24 jam begitu dalam masa masih bencana seperti ini. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh pihak BNPB, tadi hadir juga di sini meninjau langsung Kepala BNPB bersama dengan PJ Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Sosial yang meninjau langsung proses evakuasi di Kabupaten Pekalongan. Dan dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh para pihak gabungan yang tergabung dalam tim evakuasi ini kemudian diputuskan bahwa proses pencarian atau evakuasi korban yang semula ini hanya dijadwalkan 7 kali 24 jam tapi akan terus dilakukan sampai para korban yang hilang ini dapat ditemukan. Dan ada sejumlah hal yang kemudian disiapkan, upaya-upaya bantuan lanjutan yang disiapkan oleh para tim gabungan untuk mempermudah proses pencarian, diantaranya adalah dengan melakukan
upaya atau operasi modifikasi cuaca. Rencananya operasi modifikasi cuaca ini akan dilakukan pada besok, pemirsa, pada hari Kamis seperti itu, dan operasi ini dilakukan untuk mencegah adanya hujan dan mempermudah para tim evakuasi untuk melakukan proses pencarian. Mengingat memang pemirsa, berdasarkan prediksi dari BMKG, ini curah hujan di kawasan Kabupaten Pekalongan ini dirasa masih cukup tinggi dan diprediksi ini akan terus mencapai puncaknya pada sekitar bulan Februari. Selain itu juga pihak dari BNPB juga turut melakukan atau mengirim sejumlah bantuan, diantaranya adalah alat-alat berat yang digunakan untuk proses pencarian korban-korban yang masih tertimbun longsor di Kabupaten Pekalongan pada Senin lalu. Dan Sira dan juga pemirsa, selain itu juga pihak dari PJ Gubernur Jawa Tengah ini juga menyatakan bahwa memang di kawasan Ketung Priyono ini merupakan kawasan yang paling terdampak parah oleh adanya longsor ini. Dari 15 titik yang mengalami longsor dan juga banjir bandang ini, Kecamatan Ketung Priyono ini menjadi yang terdampak paling parah, sehingga kemudian menjadi kawasan yang sampai sejauh ini masih terus dilakukan evakuasi. Untuk sementara demikian, Sira, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa, informasi langsung mengenai perkembangan proses evakuasi di Pekalongan, di mana terdata saat ini 20 korban meninggal dunia. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi, kami akan mengupdate bagaimana dengan proses pencarian dan juga evakuasi bersama dengan Sekda Pekalongan. Usai jeda tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan mengajak Anda, pemirsa, untuk mengupdate bagaimana dengan proses evakuasi terhadap korban bencana tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Sudah bergabung bersama kami Sekda Kabupaten Pekalongan, ada Yulian Akbar. Selamat malam, Mas Yulian. Selamat malam, Mas Ira. Ya, sejauh ini bagaimana dengan proses evakuasi terhadap para korban yang menjadi korban tanah longsor di Pekalongan? Ya, evakuasi hari ini memasuki hari kedua. Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama relawan TNI Polri sejak pagi jam 8 sudah melakukan kegiatan evakuasi dan pencarian. Dan untuk update perkembangannya, sampai malam hari ini jam 19.28 sudah diketemukan total 21 korban meninggal dunia dan belum diketemukan 5 orang. Terus 13 orang luka-luka dan sudah dirujuk di Rumah Sakit Aceh. Artinya pada hari ini totalnya terdata 21 korban tewas yang ditemukan begitu ya, terdatanya ya, total ya? Ya, betul. Akhir malam ini tadi beberapa menit yang lalu ditemukan 1 orang lagi, sehingga total korban meninggal itu adalah 21 orang. Iya, Mas Julian, apa saja yang menjadi kendala dalam proses evakuasi para korban di sana? Ya, kendala di sana adalah akses ya, karena terutama yang paling parah titiknya adalah di Desa Kasimbar. Itu akses sementara, pencarian masih hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Terus kemudian kondisi di sana sementara karena aksesnya sulit, memang untuk pencarian masih dilakukan secara manual. Besok sesuai hasil rakor tadi, kita akan memulai dengan alat berat untuk pencarian sisa-sisa korban. Untuk proses evakuasi, proses pencarian dilakukan di radius-radius mana saja? Memfokuskan titik di Desa Kasimbar. Desa Kasimbar, Kecamatan Ketung Priyono. Iya, kalau untuk wilayah yang paling terdampak parah akibat longsor ini di mana saja, Pak Yulian? Untuk wilayah paling parah adalah di Desa Kasimbar, Kecamatan Ketung Priyono. Sementara titik-titik terdampak longsor yang lain ini ada di banyak titik ya, lebih dari 15-17 titik. Ini kami dari pemerintah bersama dengan masyarakat TNI Polri sudah mulai membuka akses dengan turunnya alat berat. Tapi
wilayah yang paling parah adalah wilayah Desa Kasimpar dengan adanya korban meninggal dunia. Iya, ada tidak kekhawatiran atau paling tidak kewaspadaan karena mengingat itu juga posisinya juga berbahaya ya, apalagi dengan memasuki alat berat esok hari. Bagaimana antisipasinya dalam proses evakuasi esok hari? Ya, tentu evakuasi yang dilakukan ini kita tetap mengutamakan keselamatan ya dari para relawan, dan ketika sudah karena kondisi kalau kemarin kondisi di Petung Riono itu relatif hujan, tapi ini kami seharian di sana ya, posisi sampai sore hari alhamdulillah hanya mendung, tidak hujan. Proses kita lanjutkan kembali gitu. Baik. Tapi memang kami harus memperhitungkan dari laporan cuaca BMKG yang memprediksi bahwa cuaca hujan ini masih akan terus sampai seminggu ke depan, sehingga tentu kekhawatiran warga adanya potensi longsor susulan juga kami juga harus antisipasi bersama para relawan. Ya, baik, terima kasih Mas Julian Akbar yang merupakan Sekda Pekalongan. Diharapkan esok hari ketika melakukan proses evakuasi dapat berjalan lancar dan selamat untuk seluruh tim yang bekerja sana. Terima kasih. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda. Pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten hari ini mulai dibongkar. Ratusan personel dan armada dari sejumlah instansi dikerahkan untuk membongkar pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km. Pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten dimulai hari ini. Pantauan di lokasi pembongkaran melibatkan berbagai instansi seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polairut, Bakamla hingga ratusan nelayan lokal. Tampak hadir di posko koordinasi diantaranya Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Nusron Wahid hingga pimpinan Komisi 4 DPR RI. Pembongkaran dimulai dengan rapat koordinasi para pimpinan untuk menentukan mekanisme yang tepat dalam membongkar pagar laut. KKP menerjunkan sebanyak 400 personil, 4 unit kapal pengawas, 2 RIP, Sea Rider, 1 takbut, dan 204 kapal nelayan. Sementara ini TNI Angkatan Laut mengerahkan 3 unit armada tank amfibi, puluhan speedboat lengkap dengan ratusan personil. Diharapkan dengan dikerahkannya berbagai alat modern bisa lebih memudahkan proses pembongkaran. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan jika laut adalah properti milik umum dan tidak dapat dialihfungsikan sebagai milik pribadi. Untuk itu pihaknya sudah melakukan peninjauan terhadap 266 sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang dicocokkan dengan data geospasial dan juga peta garis pantai. Dan untuk HGB yang berada di luar garis pantai, Kementerian ATR BPN akan membatalkan dan mencabut sertifikat karena cacat hukum dan cacat prosedur. Melihat dari kondisi lapangan dan kemudian dari dokumen-dokumen, baik itu dokumen juridis, dokumen historis, maupun kondisi faktual material yang ada, dari 266 sertifikat hak guna bangunan dan beberapa sertifikat hak milik yang secara faktual pada kondisi as-is hari ini berada di dalam bawah laut atau di dalam laut, sertifikat tersebut, alas tanahnya tersebut, kami sudah mengambil keputusan bahwa beberapa sertifikat tersebut sudah kami tinjau, kami cocokkan dengan data geospasial, kami cocokkan dengan data peta, baik peta garis pantai maupun peta yang lain. Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di luar garis pantai setelah kami cocokkan. Dan setelah ada di keluar garis pantai, maka kemudian kami mengambil langkah-langkah yaitu melakukan peninjauan ulang semua yang ada di luar garis pantai. Karena memang pantai itu adalah common
common, sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Pemirsa, pembangunan tanggul di Tangerang tidaklah berizin sehingga sesuai dengan aturan Undang-Undang KKP melakukan penyegelan. Pemagaran sendiri dilakukan bertujuan sebagai reklamasi alami sehingga akan menjadikannya sebuah daerah. KKP sendiri merujuk pernyataan Kementerian ATR BPN yang menyebutkan area tersebut sudah mengantongi sertifikat. Namun KKP menegaskan jika hal ini ilegal. Presiden sudah meminta kasus ini untuk segera diusut dan diselesaikan secara hukum. Nah, khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL. Jadi kesesuaian ruang laut. Ya. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut ya tidak boleh, harus ada izin. Di pesisir sampai ke laut tidak boleh, harus ada izin. Itu yang jadi intinya arahan beliau juga sama agar diusut secara tuntas siapa dan seterusnya. Tapi makin terang lah ya, makin terang. Teman-teman media juga makin tahu karena tadi dari konferensi persnya Pak Menteri ATR BPN kan sudah menjelaskan kok ada sertifikat di bawah air itu dan itu tidak boleh. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyebutkan keberadaan pagar mengganggu nelayan dan sudah melanggar hukum. Titi juga mendesak agar pemerintah segera menemukan pelaku pemagaran. Hal ini disampaikan Titi saat hadir meninjau pembongkaran pagar laut Tangerang pagi tadi. Ya, alhamdulillah hari ini kami dari Komisi 4 bersama Kementerian dan Angkatan Laut kita meninjau pagar laut yang menghebohkan itu dan sebagian sudah dibongkar. Jadi kita pergi agak jauh tadi, masih ada dan insya Allah hari ini mulai benar-benar dicabut oleh aparat.
Ibu Titi selaku Ketua Komisi 4, seperti apa sih Bu tanggapannya dengan adanya pagar laut yang viral beberapa waktu ini Bu? Iya, pertama ini mengganggu nelayan. Kemudian ini melanggar hukum. Ini laut kan bukan punya perorangan, bukan punya perusahaan. Jadi nggak bisa gitu main mager-magerin aja. Jadi kami dari Komisi 4 mendesak pemerintah untuk mengetahui siapa sih yang nyuruh, siapa yang membiayai pagar ini. Gitu. Nanti bisa ditanyakan kepada Pak Menteri apakah sudah ketemu orangnya apa belum. Ya. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah dilakukan pagi tadi dan bagaimana para nelayan menyikapi itu, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan salah seorang nelayan yang juga ikut dalam proses pembongkaran pagi tadi, ada Pak Jayadi. Selamat malam Pak Jayadi, bisa diceritakan Pak Jayadi, tadi pagi ikut dengan proses pembongkaran pagar laut di Tangerang? Ikut ya, saya ikut pembongkaran pagar laut di Tangerang. Ya. Prosesnya bagaimana Pak? Ada kesulitan tidak? Sulit nggak sih membongkar pagar laut yang sudah tertanam itu? Sudah tidak sulit lagi Bu, karena kita dibantu sama TNI Angkatan Laut, ya sangat-sangat tidak sulit, tapi sudah kelar semua Bu. Ya. Pak Jayadi tadi bersama teman-teman yang juga berprofesi nelayan, ada berapa banyak yang dilibatkan? Cukup satu desa Tanjung Pasir yang dilibatkan itu nelayan, sekitar 80% nelayan ya di desa Tanjung Pasir tadi. Ketika ada proses pembongkaran, di satu sisi merasa lega karena dampak yang dirasakan para nelayan ini sudah berakhir, begitu Pak Jayadi? Iya, saya merasa lega juga karena merasa akses jalan saya juga sudah mulai enggak kayak kemarin-kemarin gitu. Jadi akses jalan saya sudah cukup enak gitu, mulai gitu. Kalau kemarin-kemarin apa sebenarnya yang dilalui, jalurnya terhambat? Bagaimana Pak Jayadi dan teman-teman nelayan ini? Kalau kemarin-kemarin jalurnya terhambat karena gini, pagar laut itu kan sepanjang sekitar 4 sampai 5 km yang sudah ada. Jadi kita untuk melintasinya karena berputar-putar itu makan biaya BBM cukup banyak juga ya. Kalau ini kan bisa langsung bablas ke pinggiran pesisir pantai kami. Iya. Gitu. Artinya mengeluarkan biaya BBM yang tidak seperti biasanya itu, boleh diberitahu nominalnya mungkin sekitar berapa Pak Jayadi? Ya, biasa saya 15 liter, jadi sekarang kena 25 liter Bu, karena ada pagar laut menghalang-halang jalan kami juga itu, nelayan Bu. Dan pemasukan tidak ada, pengeluaran bertambah begitu? Atau seperti apa Pak Jayadi? Betul, betul. Karena begini, pencarian kami itu di satu sisi pesisir pantai itu cukup terhambat gitu, karena memang ada pagar laut gitu. Jadi aturan kita cari nafkah di pinggir gitu, pesisir, jadinya kita agak ke tengah banget gitu, jauh drastis Bu. Itu sudah berlangsung berapa lama dirasakan oleh Pak Jayadi dan teman-teman nelayan? Ya cukup lumayan lama juga sih itu, sekitaran ya hampir 1 tahun lah itu. Selama merasakan seperti itu, dampak-dampaknya, sempat tidak mengadukan hal ini kepada pemerintah daerah setempat, atau ya sudah terima nasib saja begitu sebelum terjadinya viral? Ya kalau kami nelayan pesisir ini mungkin ya seperti itu, nerima nasib aja gitu. Kalau memang belum ada yang mengetahui dari pihak-pihak tertentu gitu. Pak Jayadi, boleh diceritakan bagaimana mengakali penghidupan selama ini kurang lebih 1 tahun ketika pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan pemasukan? Ya, kalau pemasukan sebelum-sebelumnya yang belum ada pagar laut ya cukup agak-agak jadi 100.000
gitu. Mending kan pemasukan saya gitu untuk satu hari gitu kan. Kadang 90.000 gitu kan. Jadi begitu pas ada pagar laut ya kenanya jauh drastis Bu. Paling 15.000, 20.000 lah gitu. Lalu untuk biaya sehari-hari keluarga Pak Jayadi itu bagaimana? Iya kita terima begitu aja Bu. Ya gimana ya yang namanya kita biasa dapatnya sekian segitu ya cukup drastis turunnya gitu Bu, jauh banget ya. Ada tidak profesi lainnya dari Pak Jayadi yang dilakukan ketika memang sudah ada pagar laut, kemudian pemasukan berkurang, sementara pengeluaran untuk BBM jauh bertambah? Ada tidak profesi lainnya untuk menunjang biaya hidup? Saya rasa kalau nelayan cukup profesinya pesisir ya itu aja Bu, rata semua, nggak ada profesi lainnya gitu. Cuma kita penangkap ikan pinggir-pinggir pantai aja pesisir Bu, profesinya. Iya, Pak Jayadi diinformasikan mengenai pembongkaran pagar laut ini untuk dilibatkan itu dari siapa Pak? Sudah diinformasikan dari jauh-jauh hari atau baru tadi malam atau seperti apa? Kalau dilibatkan kita kan masyarakat pesisir, kami semua masyarakat pesisir. Karena memang dibantu sama pihak-pihak berwenang seperti TNI Angkatan Laut, ya kami ikut andil juga antusias karena memang mata pencarian kami Bu di pesisir pantai gitu. Artinya tadi ketika proses pembongkaran pagar ini tidak ada kendala-kendala ya, tidak ada kesulitan ya? Tidak ada Bu, tidak ada kendala kesulitan ya alhamdulillah. Pak Jayadi ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah setempat mungkin? Ya sedikit saya sampaikan ke pemerintah setempat ya tolong di pagar lautnya ini biar supaya bersih total seperti biasanya yang sebelum dilewati ya nelayan minta apa namanya biar supaya ya normal lagi lah untuk mencari ikan di laut kita gitu, stabil lagi Bu. Baik. Terima kasih Pak Jayadi sudah berbagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga lancar-lancar Pak sebagai profesinya sebagai nelayan. Pemirsa itu tadi perbincangan kami dengan nelayan yang juga merupakan tinggal di pesisir pantai Laut Tangerang dan juga itu tadi bagaimana dia mengikuti proses pembongkaran pagar laut. Kami hadirkan pemirsa informasi untuk Anda masih mengenai pagar laut di mana pembongkaran sudah dilakukan pagi tadi. Ini merupakan lokasi pembongkaran pagar laut di mana Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Pembongkaran ini dilakukan oleh tim gabungan antara TNI Angkatan Laut dan juga warga dilibatkan termasuk dengan nelayan. Lebih dari 2 km dari pagar ini telah dibongkar. Adapun yang menjadi target yaitu akan dibongkar perharinya sepanjang 2 km. Kemudian untuk Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Tangerang, Banten, ini juga dilakukan pembongkaran oleh nelayan dan juga warga sekitar. Adapun kronologi temuan pagar laut di perairan Tangerang ini sepanjang 30,16 km yaitu di Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Paku Haji, dan Teluk Naga. Kami hadirkan juga pemirsa bahwa fakta pagar laut di Tangerang ini lokasi di perairan Desa Muncung hingga Paku Haji Tangerang, Banten. Kemudian ada pun struktur bilah bambu setinggi 6 meter dilengkapi anyaman bambu, paranet dan pemberat karung pasir. Pemagaran laut ini diduga sejak Agustus 2024. Pagar membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji dan juga disusun berbentuk labirin. Setiap 400 meter ada pintu untuk perahu masuk dan ini sudah berdampak dan merugikan 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya mangrove dan juga kerang hijau. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.
Pemirsa, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur terus mengidentifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Dari 9 kantung jenazah yang diterima, pihak Rumah Sakit Polri telah mendeteksi 2 jenazah yang teridentifikasi berjenis kelamin perempuan. Hingga hari ini, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur telah menerima total 9 kantung jenazah korban kebakaran Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat. Jenazah korban terakhir ditemukan di lorong lantai 8. Pihak rumah sakit juga telah menerima 14 sampel DNA dari pihak keluarga korban kebakaran dan telah berhasil mendeteksi 2 jenazah korban yang teridentifikasi berjenis kelamin perempuan. Jadi kami hanya bisa menentukan mendeskripi bahwa ini adalah jenazah perempuan usia dewasa muda. Nah, dari data antemortem kan semua wanita yang dilaporkan hilang di kami juga dewasa muda. Jadi kita tidak bisa ini siapa-siapanya. 2 jenazah yang telah teridentifikasi berjenis kelamin perempuan belum diketahui identitasnya karena proses identifikasi pencocokan data antemortem dari keluarga dan postmortem dari jenazah masih berjalan. Berdasarkan data tim DVI di posko antemortem, dari total 14 korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, 3 diantaranya laki-laki dan 11 orang merupakan perempuan. Dari Jakarta, Yosefin Kezia, Putra Dwi, TV One mengabarkan. Pemirsa, 3 anggota Polres Lahat, Sumatera Selatan menjadi korban penikaman saat melakukan penggerebekan bandar narkoba di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat. 1 anggota polisi meninggal dunia, sementara 2 anggota polisi lainnya terpaksa harus dirawat intensif di rumah sakit. Ketiga korban dibawa langsung ke Rumah Sakit Umum Besemah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ketiga anggota polisi tersebut atas nama Brigpol Didit Prasetya dan Bribka Kunto Wibisono harus menjalani perawatan intensif akibat sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh terduga bandar narkoba. Sementara 1 anggota atas nama Bribda Faras Nahbah meninggal dunia. Dari keterangan Kapolres Pagar Alam, AKBP Erwin Aras Genda, kejadian bermula saat anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan penggerebekan bandar narkoba di Kecamatan Tanjung Sakti. Namun pada saat penggerebekan ada perlawanan dari bandar narkoba tersebut dengan menggunakan senjata tajam secara membabi buta, sehingga mengakibatkan 3 anggota mengalami luka yang cukup serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Besemah, Kota Pagar Alam. Polda Sumatera Utara melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap seorang wanita di Kota Pematang Siantar yang mayatnya dimasukkan ke dalam tas dan dibuang ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 30 adegan diperagakan ke 6 tersangka, 2 diantaranya oknum personel Polri yang terlibat dalam kasus pembunuhan sadis itu. 30 adegan diperagakan mulai dari proses awal penyebab pembunuhan hingga memasukkan mayat korban ke dalam mobil untuk dibawa ke Kabupaten Karo. Polisi menghadirkan 6 tersangka, 2 diantaranya oknum polisi yaitu JS, personil Polres Pematang Siantar, dan HP, personil Polres Simalungun. Tersangka utama Joe Frisco membunuh korban karena fantasi dan kekerasan seksual yang menyimpang dengan menganiaya korban menggunakan tangan dan gagang sapu saat berhubungan intim dengan korban. Korban meninggal dunia akibat pendarahan di bagian kepala dan juga beberapa anggota tubuh lainnya. Pada akhir Oktober tahun lalu, mengetahui korban meninggal dunia, tersangka menghubungi teman-temannya termasuk 2 oknum polisi. 2 orang tersangka merupakan orang suruhan, kemudian bertugas membuang mayat korban ke Kabupaten Karo dengan upah Rp105 juta. Informasi penting dan menarik sudah kami hadirkan selama 2 jam di program Apa Kabar Indonesia Malam. Wakil Kurir bertugas saya Sira Safira. Dan saya Kirana pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama dengan Celia Alexandra yang membahas tema mengenai BPJS tak bisa tanggung semua pengobatan. Akhir kata kami pamit pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.